Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah segala pujian patut untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Baik, Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita coba untuk menelusuri jejak langkah sejarah atau jejak langkah kehidupan dan perjuangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi kita, sebagai salah satu pembuktian bahwa kita memang ingin mengikuti apa yang sudah dicontohkan atau mengambil pelajaran paling tidak apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dan Bapak, sekarang ini kita akan masuk ke satu bahasan berkenaan dengan satu kejadian yang nanti kejadian ini banyak sekali hikmahnya yang bisa kita ambil. Kejadian tersebut juga kerap kali mungkin ya, kalau Ibu dan Bapak pergi ke kota Madinah, itu kita berkunjung juga ke tempat tersebut. Tempat tersebut memang satu tempat yang kerap dikunjungi oleh para jemaah umroh atau jemaah haji untuk mengenang satu peristiwa yang begitu sangat besar. Peristiwanya apa? Yaitu peristiwa Perang Uhud. Kita berkunjung ya ke Bukit Uhud. Kita berkunjung ke tempat di mana pernah terjadi sebuah peristiwa yang begitu sangat besar yang bernama Perang Uhud. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke dalam sebuah episode kehidupan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita ingin mengambil sebuah pelajaran besarnya. Kita ingin mengambil hikmahnya, pelajaran besar dari yang namanya Perang Uhud yang pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita coba untuk lihat kronologisnya terlebih dahulu. Nanti di dalam tiap kronologis tersebut kita bisa ambil apa saja pelajarannya yang bisa kita ambil di sebuah kehidupan kita, di kehidupan kita sekarang ini. Baik, uh, kita mengetahui sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran juga dari yang namanya sebuah peristiwa besar, peristiwa Perang Badar, di mana di dalam Perang Badar ini kita mengetahui bahwa Mekah kalah, ya, bahwa orang-orang musyrikin itu kalah, menderita kekalahan yang begitu sangat luar biasa. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh orang-orang musyrikin Mekah tersebut. Nah kemudian selepas Perang Badar itu, mereka mengadakan sebuah persiapan untuk melawan kembali. Sebuah persiapan untuk bahasanya itu misi balas dendam barangkali ya, untuk mengalahkan orang-orang Madinah. Mekah mempersiapkan balasan dari kekalahan di perang Madinah ini sendiri. Di kekalahan dari orang-orang Madinah maksudnya ya. Nah, di antaranya yang paling bersemangat untuk mengadakan yang namanya pembalasan dari kekalahan di perang Badar itu ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal yang nanti akan memimpin pasukan kavaleri, ya pasukan berkuda. Di samping kemudian juga ada Khalid bin Walid yang nanti akan juga memimpin pasukan berkuda di sayap sebelah kanan, Ikrimah di sayap sebelah kiri. Nanti di strateginya kita coba pelajari. Kemudian juga ada yang namanya tuh Sofyan bin Umayyah, ada Abu Sufyan bin Harb. Mereka ini semuanya sangat bersemangat sekali untuk apa? Untuk membalas kekalahan pasukan Quraisy di perang Badar. Ya, ada Abdullah bin Abu Rabi'ah juga. Nah, ini yang kemudian juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu gambaran yang begitu sangat komplit, dan ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah pola, yang pola ini akan berlaku sepanjang masa. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang kafir itu menafkahkan harta mereka. Nah, ini digambarkan tentang persiapan mereka untuk membalas kekalahan di perang Badar ya. Jadi mereka itu menginfakkan juga Pak Bu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu ya begitulah sama ya dengan kita. Jadi mereka juga mengorbankan hartanya. Bahkan kalau misalnya kita baca di dalam sumber-sumber sejarah itu orang-orang yang ada di Mekah itu mengiming-imingi ya. Orang-orang yang mau ikut nih, mau ikut membalas kekalahan di perang Badar itu diiming-imingi dengan apa dilunasi hutangnya, dengan
diberikan sejumlah kekayaan begitu. Mereka menginfakkan hartanya mereka itu untuk apa? Tapi tujuannya itu ya. Tujuannya itu adalah untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah. Masya Allah. Untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah. Mereka menafkahkan hartanya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Kalau kita kan sama juga menafkahkan harta, Pak Bu. Ya, kita memfasilitasi adanya dakwah, kita kemudian juga barangkali terlibat di dalam dakwah, terlibat di dalam menolong agama Allah ini, menolong yang namanya tuh anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang miskin begitu. Kita menafkahkan harta. Dan mereka juga sama menafkahkan harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa mereka ketika mereka menafkahkan hartanya di jalan tadi itu ingin menghalangi orang dari jalan Allah, nanti mereka akan menjadi sesalan. Ya, mereka akan menyesal dengan apa yang mereka keluarkan tersebut. Dan ada janji dari Allah, Masya Allah. Ini kan ayatnya ini turun ketika persiapan perang Uhud itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji, mereka akan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga tentang yang namanya kehidupan akhirat. Ke dalam jahanam lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Jadi mereka sekali lagi ketika melakukan persiapan untuk perang Uhud ini mereka menginfakkan hartanya. Ini kondisinya di Mekah. Nah, sampai kemudian akhirnya terkumpullah 3.000 prajurit. 3.000 prajurit dengan apa tadi itu? Dengan pembiayaan yang begitu sangat luar biasa. Ya kalau kita mengambil dari Syekh Mubarak Furi, itu 3.000 prajurit Mekah itu orangnya. Dan itu kemudian juga dibekali dengan 3.000 onta. Bayangkan, kudanya belum dihitung. Kemudian juga tunggangan yang lainnya belum dihitung. Ya, kuda paling tidak itu ada 200 kuda. Ada 200 kuda. Jadi ini pasukan yang begitu sangat besar. Yang dipersiapkan betapa sangat sungguh-sungguhnya. Dipersiapkan sangat sungguh-sungguh oleh orang-orang yang ada di Mekah itu untuk membalas kekalahan yang pernah mereka rasakan di Perang Badar. Jadi kalau di Perang Badar nih kan kafilah dagang. Nah, tapi kalau misalnya ini di Perang Uhud ini kita memberikan atau kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa mereka betul-betul sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan perang ini. Baik. Nah, di Madinah pun mulai terjadi yang namanya tuh persiapan-persiapan. Madinah siaga dan Masya Allah ada satu hal yang sangat menarik. Kalau di Mekah itu ada uang yang banyak beredar, ada harta yang banyak beredar untuk melakukan mobilisasi massa sampai terkumpul 3.000 orang tadi itu. Tapi yang terjadi di Madinah justru adalah musyawarah untuk menghadapi pasukan Mekah. Dipimpinlah langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menarik di dalam sebuah proses musyawarah tersebut, proses syuro tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam harinya. Nah, kita mengetahui bahwa memang kalau mimpinya para nabi ini adalah bagian dari wahyu, bagian dari satu pemberian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi itu bermimpi, mimpinya itu beberapa ekor lembu disembelih. Kemudian juga beliau berkata, "Kulihat pedangku rompal dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh." Nah, ini ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beberapa ekor lembu yang disembelih itu bahwa akan ada memang apa yang namanya tuh korban ya, korban tokoh-tokoh besar. Kemudian kulihat pedangku rompal itu salah satunya adalah ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bagian dari keluarga Nabi yang akan juga wafat. Dan kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tafsiran dari mimpi yang diberikan oleh Allah ini, aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh itu. Beliau mengatakan bahwa Madinah, baju besi yang kokoh ini adalah Madinah. Sehingga beliau berkesimpulan sebenarnya di dalam musyawarah tersebut untuk perang kota. Jadi tidak keluar dari kota Madinah, tetapi kemudian juga bertahan di kota Madinah tersebut dengan sebuah strategi perang kota, di mana kemudian para wanita pun terlibat, anak-anak pun terlibat di dalam perang kota itu. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menarik, Ibu dan Bapak, di dalam sebuah proses musyawarah tersebut ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kita mengetahui nanti menjadi satu tokoh dari orang munafik. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi untuk keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena kalau di kota Madinah nih, kan semua orang kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, salah satunya beliau ini agak takut gitu ya,
agak takut ketahuan bahwa dia tidak pemberani lah ya, memiliki sifat pengecut ketika menghadapi musuh begitu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu memprovokasi. Kemudian juga bukan hanya Abdullah bin Ubay bin Salul memang ya yang memang sangat takut menghadapi peperangan, tetapi kemudian juga ada memang sebagian sahabat muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersemangat untuk perang di luar kota Madinah. Ya, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kami nggak kebagian di perang Badar. Kami ingin keluar dari kota Madinah ini dan ingin mendapatkan bagian dari kemenangan, bagian dari kemuliaan, ya membela agama Allah ini di dalam sebuah perang. Nah, ini sahabat muda bersemangat. Beberapa sahabat orang-orang muda ini bersemangat sekali. Nah, bahkan kemudian ini didukung oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sangat antusias untuk perang di luar kota Madinah. Ibu dan Bapak perhatikan yang kita sedang bahas di sini, bahwa ketika kemudian Rasulullah melangsungkan musyawarah, ternyata ada 3 suara paling tidak, ada 3 kubu yang menginginkan untuk perang di luar kota Madinah. Ya, kubunya orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ada sahabat muda, ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, apa yang kemudian diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengedepankan yang namanya musyawarah, meskipun beliau nabi. Beliau tuh nabi. Tetapi ketika musyawarah sudah berlangsung dan ada 3 kubu yang menginginkan untuk keluar dari kota Madinah, maka beliau mengambil sebuah keputusan, baik kalau seperti itu kita akan keluar dari kota Madinah dan akan menyongsong mereka di medan perang Uhud, Masya Allah. Jadi ini adalah satu pelajaran besar Pak Bu. Meskipun Nabi, ya, Rasulullah ini, Muhammad ini adalah seorang Nabi dan Rasul, tetapi beliau tetap mengedepankan yang namanya musyawarah. Ini salah satu prinsip dari Islam ini ya. Islam ini mengedepankan musyawarah. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu saat, ada sebuah prinsip kata beliau, tidak akan menyesal orang yang mengedepankan yang namanya musyawarah dan istiqoroh dan musyawarah. Itu tidak akan menyesal. Ya Masya Allah, ini Nabi. Masya Allah. Nah, Nabi akhirnya berkesimpulan, baik kalau seperti itu kita akan keluar dari kota Madinah. Rasulullah mengikuti keputusan syura untuk perang di luar kota Madinah. Baik. Nah, ini persiapan terakhir menuju Uhud. Pada hari itu, hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu bukan keputusan Nabi itu ya, tapi karena sudah keputusan syura diambil, beliau ketika berkhutbah di dalam Jumat itu, sholat Jumat tersebut, beliau menyampaikan penuh semangat, memotivasi untuk orang-orang bersabar, untuk orang-orang menyongsong sebuah kemenangan di medan perang Uhud. Itu beliau all out di dalam khutbahnya itu, Masya Allah. Sehingga kemudian para sahabat yang lainnya optimis bahwa di medan perang Uhud, para sahabat ini akan mendapatkan yang namanya kemenangan melawan pasukan kafir dari orang-orang Makkah tersebut. Meskipun jumlahnya luar biasa ya, mereka 3.000, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika dimobilisasi itu hanya berjumlah 1.000 orang pasukan saja. Masya Allah, berarti 1:3. Nah, yang menarik adalah ketika beliau selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan khutbah, beliau masuk ke rumahnya beliau. Masuk ke rumahnya beliau cukup lama. Nah, ketika beliau masuk di rumah itu cukup lama, beberapa sahabat mulai gundah. Yang mulai berkata, ya ini kita sudah memaksa Rasulullah nih. Nampaknya Rasulullah nggak suka untuk kita berperang di luar kota Madinah. Tapi Masya Allah ya, ternyata Rasulullah keluar dari rumah membawa pedang dan beliau berkata bahwa seorang nabi jika sudah memakai baju perang seperti ini, seorang nabi jika sudah kemudian juga menghunuskan pedangnya itu pantang untuk mundur begitu ya. Akhirnya mereka Rasulullah dan medan perang Uhud. Rasul keluar rumah membagi pasukan yang berjumlah 1.000 menjadi 3 kelompok. 3 kelompok tersebut yang pertama adalah kelompok Muhajirin, kemudian kelompok Ansornya dibagi menjadi 2, ada Aus, ada Khazraj. Nah, di Khazraj ini ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi tadi untuk perang di luar itu, ketika tiba tuh hampir dekat dengan dengan medan perang Uhud, itu melihat orang-orang musyrikin dari Mekah itu 3.000 pasukan, 3.000 Pak, bayangkan Bu. Itu besar sekali, banyak sekali. Nah, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketakutan. Ya, mulai sangat ketakutan dan ya Allah itu ya.
Nah, ini karakternya orang munafik, Pak, Bu. Hati-hati dengan karakter orang munafik. Jangan-jangan kita termasuk. Ya, nauzubillah min dalik. Dia ketika memprovokasi, dia paling semangat untuk bisa pergi ke medan perang Uhud. Tapi ketika berhadapan langsung dengan musuh yang real, musuh yang nyata, dia yang paling takut. Dan akhirnya malah dia memprovokasi orang-orang Khazraj untuk mundur, untuk kembali ke Madinah. Dan berhasil. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini berhasil untuk membawa sepertiga pasukan. Jadi tinggal berapa? Sekitar tinggal 700 lagi kalau menurut Syekh Mubarak Furi. Jadi sepertiga pasukannya itu ya pergi. Ya, Masya Allah. Allah Akbar. Dan luar biasa ya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggalkan pasukan utama itu, dia mengatakan, ya, mempertanyakan keputusan Nabi, ini Nabi terlalu mendengarkan orang lain. Ini bukan keputusan Nabi. Wah, guncang tuh para sahabat. Wah, ini benar juga gitu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini benar juga gitu. Ini kan bukan keputusannya Nabi. Ini karena ada desakan dari banyak orang begitu. Nah, ini bin Salul ini mengatakan hal ini untuk apa? Hendak menjatuhkan mental pasukan Islam. Ya, bahwa ini keputusan salah. Udahlah kita balik lagi ke Madinah. Inginnya Abdullah bin Ubay bin Salul dari awal sudah seperti itu. Jadi dia berstrategi ingin memprovokasi umat Islam maju ke medan perang, tapi kemudian akan dijatuhkan mentalnya itu di medan perang. Itu sudah ada di dalam benaknya Abdullah bin Ubay bin Salul begitu ya. Termasuk juga ini sekaligus membangkitkan kekuatan orang kafir. Kenapa? Karena jika sudah ada di medan perang itu terlihat ada sebagian besar ya atau sedikit pun itu pasukan desersi ya, atau keluar dari barisan, itu akan membangkitkan semangat lawannya itu ya. Orang-orang Quraisy pasti akan bertambah bersemangat. Lihat tuh itu sudah mulai kabur gitu. Itu mereka takut. Itu membangkitkan kekuatan orang kafir. Ini bahayanya gerakan orang munafik di dalam sebuah pasukan Islam ya. Masya Allah. Tapi kemudian yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah kabar kepada umat Islam pada saat itu. Abdullah bin Ubay bin Salul berstrategi, ternyata Allah juga berstrategi. Wa makaru wa makarallah. Kita berstrategi, manusia berstrategi, Allah juga berstrategi. Kalau si Abdullah bin Ubay bin Salul tadi itu ingin menjatuhkan mentalnya orang-orang beriman dan sekaligus menguatkan pasukan kafir, tetapi ternyata kata Allah bukan seperti itu yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-122. Idhamat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Jadi Allah ingin memisahkan nih, ingin memisahkan. Sudahlah orang-orang yang munafik itu biar ketahuan begitu ya, Masya Allah. Jadi orang munafik biasa ketahuannya di medan amal, Pak. Orang munafik itu ketahuannya ketika ada di kondisi genting, kondisi genting. Kalau orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yang benar-benar ingin berjuang, begitu ya. Kalau di kondisi genting malah semakin bersemangat. Tapi orang-orang munafik biasanya malah menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan mundur dari gelanggang perjuangan. Itu karakternya orang munafik. Jadi Allah hendak memisahkan orang-orang munafik dari orang beriman. Karena kelak nanti selepas perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan tuh ada susunan masyarakat yang lebih kuat lagi yang ada di kota Madinah. Masya Allah. Nah, ini lebih ditekankan lagi di dalam surat Allah mengingatkan dan menegaskan tentang peristiwa ini, waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya Allah mengetahui siapa orang yang munafik. Masya Allah. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw udfa'u qalu law na'lamu qitalan la taba'nakum. Masya Allah. Mereka tuh kan seperti itu. Sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu berhasil memprovokasi sepertiga orang itu, ya sepertiga pasukan itu, mereka malah berkata, saking ngeyelnya orang munafik, saking apa ya, ngeselinnya orang munafik, mereka berkata, oh ya Rasul, kami tuh nggak tahu bahwa kami mau pergi ke medan perang, kata dia. Wah, kami ini hanya ikut-ikutan saja. Ternyata kami menuju ke medan perang. Kalau kami tahu bahwa engkau memobilisasi kami untuk pergi ke medan perang, kami dari awal udah nggak mau ikut gitu.
Nah, ini disampaikan kondisinya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-167 itu. Ya, hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu yang langsung kemudian menyatakan kepada orang-orang yang berkafiran daripada keimanan. Masya Allah. Nah, itu kondisinya pasukan orang-orang yang beriman, pasukan muslim yang ternyata dirongrong dari awal ya. Sudah ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, akhirnya 2/3 pasukan ini yang lalu masih pergi ke medan perang Uhud. Baik, kita lanjutkan. Sekarang di medan perang Uhud, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini menariknya Rasulullah ya. Rasulullah terus menghadapi masalahnya itu. Jadi tidak terlalu menghiraukan yang sepertiga pulang itu, ya udahlah dibiarkan sama Rasulullah. Kekuatannya tinggal 700-an, sekitar 700 orang. Sampai ke medan perang Uhud, beliau melihat satu kondisi di Uhud itu. Kalau ibu dan bapak pernah berkunjung ke daerah Uhud, di pegunungan Uhud, kita kalau dari Madinah ya, kalau misalnya kita menginap di sekitaran Masjid Nabawi, itu ketika kita pergi ke medan Uhud, ke Gunung Uhud, itu Gunung Uhudnya akan ada di sebelah kanan, ya, kemudian ada Bukit Rumat di sebelah kiri. Terbayang ya, ibu dan bapak yang pernah ke sana. Medan atau Gunung Uhudnya di sebelah kanan, ada Bukit Pemanah di sebelah kiri. Nah, kemudian juga di tengah-tengahnya itu ada lapangan. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk berperangnya itu. Pasukan musyrikin dan pasukan beriman ini bertemunya di sana. Nah, Rasulullah melihat bahwa di sebelah kanan Gunung Uhud yang tinggi itu menjadi benteng alami, jadi aman. Pasukan kafir itu tidak mungkin bisa menyerang melalui gunung tersebut. Yang justru yang rawan itu ada di sebelah kiri, di pasukan sebelah kiri itu. Kenapa? Karena ada sebuah ruangan yang kalau misalnya itu diitari oleh orang-orang yang menggunakan kuda, sementara orang-orang musyrikin itu punya yang namanya itu 200 pasukan kuda, itu bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka akan bisa datang di sebelah belakang pasukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kemudian Rasulullah menempatkan ada para pemanah yang ada di Bukit Ruman itu. Ya, ada 50 pemanah di Bukit Ruman dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dan misinya jelas, misinya itu mengawasi pasukan berkuda Mekah. Yang pasukan berkudanya itu 200 saja, Pak Bu, 200 saja. Ya 200 saja. Bahkan kalau di sebelah kiri itu hanya 100 saja. Berarti kalau misalnya 50 pemanah, itu satu pemanah itu hanya misinya itu adalah menghabisi 4 orang saja, kurang lebih seperti itu ya, menghabisi 4 orang saja, atau menghalangi 4 orang pasukan berkuda, dan itu cukup mudah sebenarnya, cukup mudah ya, karena pasukan pemanah yang disimpan di Bukit Rumat itu adalah para pemanah yang ulung. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, diantaranya itu pemanah yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kemudian strateginya itu sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah yang jelas, jangan turun dari bukit apapun yang terjadi, agar musuh tidak menyerang dari belakang. Jadi Rasulullah sudah memutuskan bahwa jangan sampai nih dari belakang, karena kalau dari belakang tergunting pasukan umat Islam ini dan akan jelas akan kalah begitu. Nah, ini strategi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga memotivasi pasukan untuk sabar. Ya, siapa ya, bahkan kemudian Rasul ini mengambil sebuah motivasi yang begitu sangat luar biasa. Beliau mengacungkan pedang dan berkata, ini pedangku ini akan aku berikan kepada siapa? Kepada seorang yang layak. Wah, dimotivasi seperti itu sampai kemudian diambil oleh Abu Jundal ya, diambil oleh beliau untuk Masya Allah untuk menjadi salah satu orang yang nanti di depan begitu untuk menghadapi pasukan dari Mekah ini. Nah, Rasul terus memotivasi, Masya Allah. Nah, ini kejadian di medan perang Uhudnya secara kronologis sedikit saja. Saya ingin menyampaikan terjadilah perang berkecamuk begitu. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat, kemudian ada Hanzalah bin Amir, sangat luar, ada tadi 2 tokoh paling tidak yang wafat, tapi sebenarnya pasukan dari Mekah itu tidak leluasa untuk menyerang pasukan Islam ini. Kenapa? Karena pasukan pemanah ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika ada pasukan kavaleri mendekat, dihujani dengan panah, mereka mundur. Jadi akhirnya ya tetap ya secara
secara realita di lapangannya tetap pasukan Islam ini menang sebenarnya. Meskipun tadi ada 2 tokoh yang sudah wafat, ya pasukan musyrik kalah. Tapi Masya Allah nih, setelah pasukan musyrik ini kalah, ya, ini yang terjadi. Ghanimah mulai dikumpulkan. Ya, ghanimah itu apa? Harta pampasan perang mulai dikumpulkan. Nah, para pemanah ini sudah menyangka bahwa perang sudah selesai. Ya, perang sudah selesai. Padahal perintah dari Nabi apa? Jangan turun dari bukit pemanah ini apapun yang terjadi. Tapi para pemanah ini melihat perangnya sudah selesai. Akhirnya turunlah para pemanah ini turun dari yang namanya bukit Rumat itu. Nah, ternyata dilihat oleh Khalid. Pasukan pemanah sudah turun, Khalid lalu mengitari bukit Rumat itu. Ya, bukit Rumat itu dikitari sehingga kemudian akhirnya Khalid ada di belakang pasukan Nabi. Ini yang merupakan pembain ini. Bahkan kemudian Rasulullah sendiri itu ada di dalam sebuah kondisi yang sangat berbahaya. Ya, beliau terancam sebuah persoalan yang begitu sangat luar biasa, dikepung oleh pasukan musyrikin. Beliau hanya dikelilingi oleh 9 orang. Ya, hanya dikelilingi oleh 9 orang. Di antaranya siapa? Ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Dujana, ada Umarah bin Yazid, ada Hatib bin Abi Balta'ah, ada Sa'al bin Hanif, ada Abdurrahman bin Auf, ada Malik bin Sinan, dan ada Qatadah. Nah, ini hanya dikelilingi oleh 9 orang. Yang lainnya, Masya Allah, ya, terpecah belah, ya, terpencar di mana-mana, Masya Allah. Dan bahkan kemudian, luar biasanya, di tengah kondisi yang sangat darurat tersebut, disebarkanlah ya kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Gitu. Rasulullah SAW wafat. Dikabarkan seperti itu. Sehingga jatuh lagi pasukan Islam ini, mentalnya jatuh ketika mendengarkan Rasulullah SAW wafat. Tapi luar biasanya Rasulullah kemudian menguasai yang namanya situasi tersebut, melanjutkan pertempuran, menguasai keadaan, berjumpa dengan Ka'ab bin Malik. Dari 9 orang ini akhirnya berkumpul, 30 sahabat berkumpul. 30 sahabat ini yang akhirnya membariskan kembali pasukan. Ya, terjadi peristiwa di bukit. Nah, peristiwa di bukit jadi akhirnya Rasulullah SAW menuju ke Gunung Uhud, ya, ke sebelah kanan. Jadi beliau sampai larinya ke sebelah sana, terdesaknya sampai ke sebelah sana, tetapi kemudian juga justru Gunung Uhud ini menjadi benteng yang kokoh, ya, benteng yang kokoh yang dikuasai akhirnya oleh Rasulullah SAW. Nah, peristiwa di bukit ini yang menarik, ya, peristiwa di bukit Uhud ini yang menarik, di Gunung Uhud ini menarik. Abu Sufyan berteriak. Nah, ini ada dialog antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab. Apa dialognya? Abu Sufyan mengatakan bahwa kami sudah menang, gitu ya. Kami sudah menang. Wah, teriak tuh Abu Sufyan itu. Umar bin Khattab yang sedang bersama dengan Rasulullah SAW diminta oleh Rasul untuk membalas apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan itu. Ya. Karena Abu Sufyan juga berkata, di antara kalian banyak yang mati, di antara kalian banyak yang mati. Gitu, Masya Allah. Abu Sufyan begitu sangat bangga dengan kemenangan di medan perang Uhud itu menurut mereka, begitu ya. Sampai kemudian Rasulullah berkata, balas ya Umar, balas ya Umar. Apa yang harus dibalas, kata Umar bin Khattab? Balaslah dengan sebuah kalimat, Allah lebih tinggi dan lebih agung. Masya Allah. Jadi tidak terprovokasi dengan kematian. Ya, beliau kemudian mengatakan kepada Umar, jawab bahwa Allah itu lebih tinggi dan lebih agung dari apapun yang terjadi dan siapapun, gitu ya. Nah, dibalas tuh sama Abu Sufyan, kami punya Uzza dan kalian tidak memilikinya, begitu. Kemudian kata Rasulullah, jawab lagi, begitu ya. Jawab lagi. Apa yang dijawab? Umar bin Khattab kemudian diminta oleh Rasulullah menjawab, jawablah, Allah adalah penolong kami dan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun. Abu Sufyan berseru lagi, kalau seperti itu kita akan berperang lagi, lanjutkan perang ini, begitu ya. Masya Allah. Kalian sudah kalah di perang Uhud ini dan berarti kita sudah seimbang. Nah, Umar diminta menjawab oleh Rasul dengan sebuah jawaban, tidak, sama. Kami, orang-orang kami terbunuh berada di surga. Meskipun kami terbunuh, kami karena membela yang namanya al-haq itu, kami berada di surga, di jannah.
sedangkan orang-orang kalian terbunuh ada di neraka. Nah, ini ada say war seperti itu ya, yang terjadi dialog antara Abu Sufyan dan Umar bin Khattab. Jadi secara mental pasukan Islam itu masih tetap menang gitu ya, luar biasa, meskipun tersisa hanya sedikit saja pasukan, Masya Allah. Nah, Ibu dan Bapak, dari sebuah pelajaran, sebuah kisah tentang Perang Uhud ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengambil pelajaran. Apa sih pelajarannya dari kisah Perang Uhud ini? Paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ini. Poin yang pertama, jangan dilupakan. Jangan sampai kita ini termasuk yang lalai bahwa orang-orang kafir itu selalu berupaya memerangi Islam dan mereka rela berkorban untuk itu. Ya, mereka rela berkorban. Di dalam kasus perang Uhud ini mereka mengeluarkan hartanya. Untuk apa? Untuk melawan Rasulullah dan para sahabat. Begitu tabiatnya. Jadi jangan lalai dengan ini semuanya. Kita pun harus bersiap-siap ya, harus bersiap-siap untuk apa? Ya, kita rela juga untuk menolong agama ini, untuk berkorban, menginfakkan harta kita di jalan dakwah, di jalan Islam. Kenapa? Karena mereka juga senantiasa rela berkorban untuk itu. Kemudian yang kedua, pelajaran besar dari perang Uhud ini, kalau kita tadi menyimak bahwa ada perlunya syuro, perlunya musyawarah ya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita taat pada keputusan syuro. Meskipun bukan keputusannya, meskipun bukan kehendaknya, tetapi kalau sudah bermusyawarah itu sudah menjadi keputusan bersama. Ini adab ya. Ini adab bagi kita sebagai seorang mukmin. Nah, kemudian juga pelajaran yang berikutnya dari perang Uhud ini bahayanya orang munafik ya. Orang kafir itu sebenarnya nggak begitu bahaya, Pak. Yang bahaya itu justru orang munafik yang menggembosi pasukan Islam. Kalau tadi di dalam kasus perang Uhud ini sepertiga pasukan, mental hampir jatuh juga gitu ya. Dan ini bisa jadi merupakan salah satu faktor kekalahan juga di dalam perang Uhud, Masya Allah. Bahayanya orang munafik. Kemudian yang berikutnya lagi perlunya ketaatan kepada pimpinan ya. Kasusnya di para pemanah di Bukit Turmat itu kan sudah diperintahkan oleh Rasul jangan turun. Seharusnya udah jangan turun gitu ya. Ini salah satu ujian kepada para sahabat ya, Masya Allah. Berhati-hati dengan godaan ghanimah. Ini juga menjadi sebuah catatan penting. Bisa jadi kemudian kita pun ya di era sekarang kita sudah berjuang, kita ingin memakmurkan masjid misalnya, ingin berdakwah, tiba-tiba terbentang di depan mata kita ada keuntungan ekonomi. Nah, itu yang bisa memalingkan kita dari tujuan awal. Berhati-hati dengan godaan ghanimah dan Masya Allah di dalam perang Uhud ini juga ada sebuah pelajaran besar. Toh akhirnya ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan para pemanah yang turun dari bukit Rumat itu, dari Jabal Rumat itu. Tetap endingnya adalah Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya, seberat apapun kesalahan, Allah senantiasa bersedia untuk mengampuni kesalahan-kesalahan umat Islam. Masya Allah. Nah ini sebuah pelajaran dari Perang Uhud, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar kisah, meskipun kisahnya kalau detailnya panjang sekali begitu ya. Ada detail-detail yang saya tidak ceritakan, tetapi ini kita ambil intinya, inti pelajarannya dan paling tidak kemudian kita bisa mendapatkan 6 inti pelajaran dari medan perang Uhud ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud ini dan nanti selanjutnya kita akan pelajari ya, di berbagai episode kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang berikutnya. Tapi itu saja dulu untuk sebuah awalan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan dulu kepada Ustadz Uus, silahkan Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar banyak sekali pelajaran dan juga kisah dari perang Uhud ya, yang Masya Allah. Barangkali banyak pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada Ustadz Agus. Oleh karena itu, kita buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilahkan untuk langsung saja mengaktifkan audionya atau juga bisa ditulis melalui chat. Baik, termin pertama dipersilahkan, saya buka. Izin Ustaz, kalau kita ada yang lain. Silakan Pak. Ini sebenarnya mengulang pertanyaan minggu lalu yang tertunda. Ketika mungkin sedikit mengulang sedikit,
ketika kaum Muhajirin datang ke Mekah itu posisi kaum Yahudi itu menerima atau sinis atau seperti apa Ustaz? Itu yang pertama. Ketika perang Badar, posisi kaum Yahudi juga seperti apa Ustaz? Ketika perang Uhud juga seperti apa Ustaz? Maksud saya untuk mengetahui posisi waktu itu karena pasti kaum Yahudi sudah eksis duluan gitu ya, sudah populer duluan dia jadi agama resmi di sana mungkin ya. Sementara lawan yang Islam itu adalah kaum musyrikin kan, gitu ya begitu ya. Terima kasih Ustaz. Baik, Pak Darsono. Sadus izin langsung jawab ya, Ustaz ya. Silakan, Ustaz. Baik. Iya, yang pertama adalah perlu untuk kita ingat tentang yang namanya Piagam Madinah. Kita pernah membahas Piagam Madinah itu. Di dalam klausul Piagam Madinah itu terikat kan, orang Yahudi itu terikat di dalam perjanjian Madinah itu. Tapi ada satu hal yang sangat detail di dalam klausul perjanjian Madinah itu, yaitu orang Yahudi berkewajiban untuk turut berperang bersama dengan Rasulullah dan para sahabat bersama dengan orang Islam kalau terjadi perangnya di kota. Kalau terjadi perangnya di Madinah, itu pula sebenarnya yang ingin diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah memutuskan untuk perang di dalam kota di perang Uhud itu ya, di kejadian itu kan sebenarnya Rasulullah inginnya perang kota. Kenapa? Karena kalau perangnya di dalam kota Madinah, maka orang Yahudi juga akan terlibat untuk berperang, begitu. Akan terlibat untuk berperang bersama dengan orang beriman. Sehingga kekuatannya akan jauh lebih banyak juga. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi posisinya orang Yahudi itu terikat perjanjiannya dengan umat Islam kalau ada sesuatu terjadi dengan Madinah. Itu klausul detailnya. Jadi kenapa kemudian tidak terlibat di dalam perang Badar? Kenapa kemudian tidak terlibat dalam perang Uhud juga? Karena kejadiannya di luar kota Madinah. Itu untuk jawaban yang kedua terlebih dahulu. Nah, untuk jawaban yang pertama, bagaimana sih sebenarnya posisi penerimaan atau posisinya umat Yahudi ini, orang Yahudi ini ketika orang-orang muhajirin ini masuk ke kota Madinah itu. Nah, orang-orang Yahudi itu memang awalnya tuh menunggu-nunggu, ya, awalnya tuh menunggu-nunggu karena di dalam kitab mereka itu disampaikan juga bahwa akan tiba satu masa di mana ada nabi terakhir. Dan nabi terakhir ini akan masuk ke kota Yastrib. Tanda-tandanya itu diterangkan di dalam kitabnya itu seperti kota Yastrib. Makanya mereka kemudian juga banyak ya yang tinggal di kota Yastrib itu sedang menantikan nabi terakhir sebenarnya. Sedang menantikan nabi terakhir itu. Tapi ternyata nabi terakhir yang akhirnya datang ke kota Yastrib itu dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Nah, mulai dari sana kemudian mereka itu kecewa. Ya, mulai dari sana mereka itu kecewa. Sampai kemudian juga kalimat atau ayat atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab itu ada, kalau kita baca di sababun nuzulnya itu dan di tafsirnya itu salah satunya adalah sikapnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tahu bahwa itu nabi terakhir, tapi mereka tidak menerima nabi terakhir itu, sehingga mereka berkata kepada orang-orang Madinah tuh, itu nabi terakhir tuh, kalian masuk Islam deh gitu. Tapi mereka sendiri tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena mereka kecewa bahwa nabinya bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Jadi dari awal orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah tidak suka ya dengan posisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kedatangan orang-orang Islam itu, terlebih tadi itu ya bahwa mereka itu kan dari awal memang rasis. Jadi mereka inginnya ke Bani Israel, tapi ternyata yang datang Bani Ismail, mereka nggak suka. Gitu. Nah ini posisinya orang Yahudi sampai sekarang sama, mereka itu kan rasis Pak. Kalau misalnya kita melihat ya Yahudi itu kan suku bangsa yang mereka maksudkan itu. Sehingga meskipun misalnya ada orang lain yang masuk ke dalam agama Yahudi, mereka masih tetap mengatakan bahwa orang-orang itu orang-orang goyim. Jadi orang-orang yang setengah manusia, setengah hewan, Masya Allah, saking rasisnya mereka. Nah, itu yang disampaikan di dalam kitab Talmudnya sendiri. Saya baca juga kitab Talmudnya itu dikatakan bahwa memang luar biasa tuh. Jadi jangan sebarkan agama Yahudi ini kecuali kepada suku-suku 12 suku Yahudi itu. Jadi mereka semenjak awal sangat eksklusif. Nah, itu yang diikat di dalam perjanjian Madinah itu. Diikat dalam perjanjian Madinah itu, Rasul tentu sudah tahu bahwa ini ada potensi pengkhianatan orang-orang Yahudi ini. Ya, potensi pengkhianatan, makanya kemudian diikat di dalam sebuah perjanjian yang namanya perjanjian Madinah itu. Meskipun akhirnya nanti ada satu kasus, Pak. Satu kasusnya yaitu di perang Ahzab. Nanti di perang Ahzab itu yang merupakan posisi terakhir dari orang-orang Yahudi yang ada di Yastrib, yang ada di Madinah. Karena ketika nanti Madinah dikepung oleh
pasukan dari Mekah, ya ternyata orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan. Orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan. Dan apa yang terjadi setelah itu, turunlah surat Al-Hasr itu. Orang-orang Yahudi itu akhirnya dibersihkan dari kota Madinah. Dibersihkan dari kota Madinah, tidak boleh lagi ada mereka di kota Madinah karena sudah melanggar perjanjian juga. Ternyata ya, sudah tidak terlibat di perang Badar dan perang Uhud, bahkan memang di perjanjiannya itu di luar kota Madinah. Ternyata ketika dikepung pun di perang Ahzab, di perang Khandaq, mereka bahkan berkhianat. Nah, karena sudah melanggar perjanjian Madinah itu, ujungnya akhirnya mereka diusir dari kota Mekah, dari kota Madinah itu. Nah, kurang lebih seperti itu posisinya orang-orang Yahudi ini, yang akhirnya sampai sekarang ya, menjadikan, Masya Allah, kita bisa membaca di dalam banyak ayat, sampai ada sebuah ayat kan, walantar doan kal Yahud wan Nasoro, mereka itu tidak akan pernah ridho kepada kita. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho kepada kita. Kenapa? Karena kita mengikuti satu agama yang mereka tuh sebenarnya tahu juga benar gitu, tapi karena mereka tidak suka dengan nabi dari Bani Ismail saja gitu ya. Tapi kalau misalnya standar-standar kebenaran ya mereka tahu sebenarnya, tapi mereka enggak mau ngikut. Itu sampai kata di dalam ayat itu kan lanjutannya, hatta sampai kemudian kita mengikuti milahnya mereka, mengikuti gaya hidupnya mereka, yaitu meninggalkan Islam. Ya. Kurang lebih seperti itu posisinya orang-orang Yahudi pada Rasulullah. Insyaallah. Terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining ya, silakan. Ya, Ustaz, tadi kan dibilangin bahwa pelajaran yang kita dapati dari perang Uhud itu diantaranya perlunya ketaatan kepada pemimpin. Nah, kalau melihat sekarang kan banyak pemimpin yang tidak amanah. Apakah kita juga perlu taat? Iya. Gitu Ustaz. Baik, menarik. Baik, izin langsung jawab juga ya, Sadus ya. Ada sebuah prinsip, Bu, nanti kalau misalnya kita mempelajari tauhid, mempelajari mata pelajaran tauhid, itu akan sampai kita pada sebuah madah, pada sebuah materi al-wala wal-baro. Nah, di dalam al-wala wal-baro ini lebih banyak dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam satu kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Nah, di sana kemudian membahas tentang kepemimpinan. Dikatakan bahwa yang namanya pemimpin itu punya syarat, sehingga kemudian masuk ke dalam sebuah ranah ulil amri, yang ulil amri itu wajib untuk kita taati. Salah satu syaratnya, kata Imam Al-Mawardi yang merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i, itu berkata bahwa harus sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Jadi itu satu yang merupakan syarat mutlak. Jadi seseorang disebut pemimpin buat kita, ulil amri minkum, ya, menjadi pemimpin buat kita itu ada syaratnya, itu pemimpinnya harus ikut kepada keinginannya Allah dan keinginannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemudian itu tidak ada, maka kemudian tidak ada ketaatan yang mutlak. Tidak ada ketaatan yang mutlak. Ya, kalau dalam prinsipnya itu adalah la ta'atu ya. Tidak ada ketaatan bimaksiatillah, di dalam hal kemaksiatan kepada Allah, meskipun itu diserukan oleh para pemimpin gitu ya, atau yang memposisikan sebagai pemimpin, itu tidak ada ketaatan dan kita tidak usah taat ketika kemudian juga diserukan kepada yang namanya itu kemaksiatan. Jadi kita ini setianya kepada nilai, dan itu juga kita syaratkan kepada para pemimpin kita. Nah, kalau misalnya kasusnya ada pemimpin di antara kita nih sudah mukmin gitu ya, tapi ternyata melakukan kemaksiatan apa? Maka ada tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya terutama adalah yang pertama kali yang bisa kita jalani adalah adinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita sampaikan nasihat kepada para pemimpin kita. Ya, kita sampaikan kemudian juga koreksi kepada para pemimpin kita. Ini bagian dari hadis itu, adinu nasihat. Ya. Agama itu adalah nasihat. Maka kemudian kalau kita menemukan ketidakberesan, ya kita sampaikan nasihat. Ya tentu bukan dengan cara-cara yang seperti apa begitu ya, kita punya adab juga untuk menyampaikan itu semuanya, dan ini adalah sebuah kewajiban kita sebagai bagian dari umat ya. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, kita saling menasehati di dalam ketakwaan, di dalam kesabaran begitu, watawassaw dan juga di dalam
dengan sebuah bingkainya marhamah, ya, ada kasih sayang, kita menyampaikan itu semuanya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa kita bingkai dan kita bisa pahami bahwa yang dimaksud dengan para pemimpin ulil amri minkum itu sendiri, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu ya, bahasanya. Kalau bahasa provider seperti itu. Karena ayatnya jelas, menarik tuh kalau ayatnya itu ya, kalau kita lihat, ayatnya kan seperti ini, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika taat kepada Allah memakai kalimat atiullaha, mutlak taatnya kepada Allah, wa atiur rasul, mutlak kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Iya. Pas ke ulil amri itu nggak pakai atiu. Berarti apa? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau para pemimpinnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Wa iya. Baik, terakhir, satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Di Al-Quran kan memang disebutkan Pak Ustadz bahwa kemenangan dan kekalahan itu kan dipergilirkan gitu Pak Ustadz. Ya. Betul. Yang jadi pertanyaan, pada saat perang Badar itu kan ada pertolongan dari Allah dengan menurunkan para malaikat gitu Pak Ustadz. Iya. Sedangkan pada perang Uhud, kenapa hal itu tidak terjadi? Iya. Kemudian pertanyaan yang keduanya, kasus Gaza lah yang sekarang, bagaimana saudara-saudara kita dizolimi gitu Pak Ustadz. Artinya kita kan mengharapkan bantuan dari Allah juga gitu. Ini gimana kira-kira menurut Pak Ustadz? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ghazali. Izin untuk menjawab langsung lagi ya, Ustadz ya. Yang pertama adalah tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh pertanyaannya. Pertanyaannya sudah terjawab oleh pertanyaannya bahwa nudawiluha, bahwa Allah memang mempergilirkan yang namanya kemenangan dan kekalahan itu. Itu bagian dari tarbiyah dari Allah, bagian dari pendidikan dari Allah, dan sekaligus juga tadi kita sudah bahas ayatnya bahwa Allah ingin memisahkan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya. Ya, kita akhirnya tahu tuh ternyata orang-orang yang membelot itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu ternyata adalah orang-orang munafik gitu. Yang awal-awalnya itu sulit untuk melihat orang-orang munafik itu kecuali Abdullah bin Ubay bin Salulnya ya. Karena memang menunjukkan sebagai orang munafik itu. Tapi kalau yang lainnya susah. Nah itu merupakan satu hikmahnya. Merupakan salah satu hikmahnya. Kemudian juga hikmah yang lain dari kekalahan dalam tanda petik ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ya balik lagi ke waktu pas awal ketika kita membahas tentang perang Badar itu kan, kita perlu tahu apa maksud, apa tujuan dari perang itu. Tujuan dari perang Uhud mereka ya orang-orang Mekah itu kan ingin menghabiskan yang namanya tuh dakwah di Madinah gitu ya. Kemudian juga ingin membunuh Rasul gitu ya. Itu kan yang menjadi targetnya dan itu tidak tercapai semua. Itu tidak tercapai semuanya. Dakwah tetap berkembang, Nabi juga selamat. Berarti sebenarnya nggak menang mereka itu. Ya orang musyrikin itu nggak menang. Dan kita umat Islam pada saat itu juga nggak kalah. Kenapa? Karena Nabi masih hidup, kemudian juga dakwah terus berkembang. Memang umat Islam mengalami kerugian yang banyak. Betul kalau itu. Umat Islam mengalami kerugian yang banyak. Umat Islam banyak kehilangan tokoh-tokoh besarnya. Betul kalau itu. Tapi sebenarnya kita nggak kalah. Ya, umat Islam sebenarnya tidak kalah juga. Tadi kembali kepada tujuan dari perang itu. Tujuan dari perangnya yang diinginkan oleh orang-orang Mekah itu tidak tercapai. Tidak tercapai, berarti mereka tidak menang juga. Meskipun secara keuntungan material memang mereka luar biasa mendapatkan keuntungan materialnya gitu ya. Nah itu berkenaan dengan yang namanya itu nudawiluha itu tadi. Allah Subhanahu wa taala memang mempergilirkan yang namanya itu kemenangan, kekalahan, agar kemudian juga kalau dalam konteks ayatnya ya, agar umat Islam belajar bersabar, umat Islam belajar untuk berintrospeksi dan seterusnya. Itu banyak sekali hikmah dari satu hal yang mengalami kerugian besar itu. Baik, yang berikutnya yang kedua adalah berkenaan dengan kasus yang terkini misalnya yang terjadi di Gaza itu. Saya pernah bertanya dengan seorang syekh dari Gaza. Waktu itu pernah, ya mereka kan kerap kali datang ke Indonesia ya. Kerap kali datang ke Indonesia. Nah, kemudian pada kesempatan itu saya bertanya, pernah nggak sih gitu ya bahasanya kita mungkin pernah nggak sih orang-orang dari Gaza atau orang-orang Palestina itu bertanya gitu ya, kenapa tuh Allah tuh nggak langsung turun tangan kayak di perang Badar kan itu langsung tuh Allah turun.
Ya dengan pasukan para malaikatnya itu habis mereka gitu. Nah, kenapa ya tidak terjadi di Gaza? Kenapa ya tidak terjadi di Palestina? Kan mudah juga buat Allah untuk kayak gitu. Wah, ternyata jawaban dari satu ulama Gaza itu namanya Syekh Barjas itu, beliau kemudian menyampaikan, karena Allah ingin memuliakan kami, karena Allah memilih kami untuk banyak menuai pahala kesabaran, pahala yang namanya itu hanya bisa dibuktikan di medan kesulitan, dan Allah memuliakan kami untuk menghinakan mereka, orang-orang Yahudi itu dengan tangan-tangan kami. Masya Allah, itu jawaban Syekh Barjas yang membuat kami merenung, benar juga ya. Luar biasa, mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang Israel itu mudah sekali. Tapi Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang Palestina, kemuliaan bagi orang-orang Gaza untuk bersabar, untuk melawan, untuk menghinakan mereka dengan tangan-tangan kecil mereka gitu ya. Tangan-tangan yang tidak berdaya tapi mampu kan menahan gempuran yang begitu sangat luar biasa dari persenjataan mereka yang banyak, kekuatan mereka, dukungan Amerika, dukungan Eropa begitu. Tapi ternyata untuk menghancurkan satu kota Gaza yang kecil saja mereka tidak mampu untuk hal itu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Baik, alhamdulillah karena waktu juga Ustaz, Siap. barangkali kita akhiri untuk kajian pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir atas ilmu dan sharing kisah-kisah di Sirah Nabawiyah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih jazakumullahu khairan katsir atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah istiqomah untuk hadir di majelis Sirah Nabawiyah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan dengan kajian fikih di hari Sabtu bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil dan juga kajian Sirah bersama Ustadz Agus Al-Muhajir. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.